Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kalian yang masih mahasiswa, sering nggak mendengar kata exchange student atau pertukaran pelajar? Ya, kata tersebut menjadi populer di kalangan mahasiswa. Apalagi sekarang banyak beasiswa-beasiswa yang memberikan program pertukaran pelajar. Bahkan mereka memberikannya fully funded atau gratis. Bukan hanya pengalaman, teman baru yang kita dapatkan, tapi juga kita bisa memperluas wawasan kita to improve our potential. Makanya banyak mahasiswa dari berbagai penjuru Indonesia untuk bisa ikut program pertukaran pelajar. Tidak heran banyak pelajar dari berbagai penjuru Indonesia untuk bisa ikut program pertukaran pelajar. Pada video kali ini aku akan memberikan tips atau hal-hal apa saja yang harus kalian persiapkan untuk bisa ikut program pertukaran pelajar. Hal yang harus kalian persiapkan adalah transkrip nilai atau indeks prestasi kumulatif. Sebenarnya aku tidak terlalu sepakat ya dengan IPK yang diharuskan menjadi salah satu persyaratan untuk ikut program pertukaran pelajar. Karena IPK tidak bisa mencerminkan pintar atau tidaknya seseorang. Berdasarkan pengalaman aku, ada orang yang pintar tapi IPK-nya tidak tinggi dan begitu juga sebaliknya. Tapi karena di sini konteksnya yaitu pertukaran pelajar, kita berkunjung ke negara orang, belajar di negara orang. Jadi di sini kita merepresentasikan dari negara kita, bukan dari diri kita sendiri. Makanya IPK menjadi salah satu persyaratan bagi mereka. Nah, bagi kalian yang masih mahasiswa semester awal, semester 1, 2, kalau kalian ingin ikut program pertukaran pelajar, sudah sebaiknya kalian mempersiapkan IPK kalian sebaik-baiknya, mempersiapkan nilai kalian sebaik-baiknya. Karena jika kalian ingin ikut program pertukaran pelajar, transkrip nilai atau indeks prestasi kumulatif itu adalah salah satu syarat yang harus kalian penuhi. Minimal 3, bahkan kalau lebih baik IPK kalian bisa lebih di atas 3. Hal yang harus kalian persiapkan selanjutnya adalah CV. Karena kalau kalian ingin ikut program pertukaran pelajar yang fully funded atau dibiayai full oleh panitia penyelenggaranya, maka seleksinya akan begitu selektif. Mulai dari seleksi CV atau seleksi berkas, kemudian pasti kalian ikut wawancara. Nah, dari seleksi CV itulah bagaimana mereka bisa mengenal kalian. Nah, makanya kalau kalian membuat CV, saran saya kalau bisa itu maksimal 2 lembar dan minimal 1 lembar. Dulu CV yang saya buat itu berlembar-lembar karena saya termasuk orang yang aktif di organisasi, aktif di kampus, saya banyak ikut kegiatan sosial, organisasi, dan juga saya banyak ikut lomba. Jadi setelah saya melakukan diskusi ke orang-orang yang paham tentang CV, dan mereka bilang CV yang terbaik itu adalah maksimal 2 lembar dan kalau bisa 1 lembar. Nah, bagaimana kalian bisa menulis hal-hal apa saja yang penting di dalam CV kalian? Bagaimana kalian bisa mendeskripsikan how you are di dalam CV tersebut? Jadi buat seefektif mungkin, buat yang paling berhubungan dengan beasiswa, dengan pertukaran pelajar yang mau kalian apply. Jadi jangan bertele-tele tulisan yang ada di dalam CV, kalau bisa straight to the point, langsung masuk ke poin. Karena begitu banyak mahasiswa yang melamar ke program pertukaran pelajar tersebut, jadi menurut aku reviewer itu tidak ingin ribet untuk membaca CV kalian yang sangat berbelit-belit. Jadi usahakan buat CV kalian sebaik mungkin. Hal yang kalian harus persiapkan selanjutnya adalah sertifikat bahasa asing, especially English, TOEFL ataupun IELTS. Ini adalah persyaratan mutlak yang harus kalian penuhi. Karena ketika nanti kalian belajar di sana, pertukaran pelajar di sana, kalian pasti menggunakan bahasa Inggris karena bahasa Inggris menjadi bahasa internasional pada saat ini. Jadi usahakan bagi kalian yang belum bisa bahasa Inggris, saya juga dulunya nggak bisa bahasa Inggris, tapi saya selalu belajar dan banyak media-media untuk belajar bahasa Inggris. Kalian bisa watching movie, juga kalian bisa listening music. Itu salah satu media pembelajaran yang bisa kalian lakukan untuk kalian mengimprove English skill kalian. Karena bahasa Inggris bukan penting untuk pertukaran pelajar aja, tapi setelah kalian nanti tamat kuliah, bahasa Inggris juga sangat penting untuk kalian ketika kalian nanti melamar di dunia pekerjaan. Jadi jangan lupa untuk practice English mulai dari sekarang. Kemudian hal lainnya yang harus kalian perhatikan adalah motivation letter. Memang tidak semua pemberi beasiswa
itu mensyaratkan motivation letter, tapi kalau kalian ingin mendapatkan beasiswa pertukaran pelajar yang fully funded atau yang bagus, pasti mereka bakal minta motivation letter. Nah, kalau kalian tidak bisa membuat motivation letter, kalian bisa searching di internet, ada banyak sekali contoh-contoh motivation letter yang bisa kalian dapatkan di sana. Kalau bisa, nulis motivation letter itu yang berhubungan dengan background kalian, dengan beasiswa yang ingin kalian apply. Misalnya kalian belajar fisika, gimana kalian bisa menulis motivation letter tersebut yang relate dengan fisika. Kalau saya belajar fisika, kemudian di situ kalian tulis, saya ingin mengetahui lebih dalam tentang fisika di negara tersebut, bagaimana negara tersebut mengimplementasikan fisika, ataupun bagaimana negara tersebut mengimplementasikan fisika di dunia industri atau di dunia perkuliahan. Jadi kalau bisa, menulis motivation letter ini straight to the point, langsung menulis ke poinnya, karena si pemberi beasiswa tidak semata-mata hanya ingin memberikan dana untuk kita, tapi juga mereka pasti ada something they won't get from us. Persiapkan motivation letter dengan sebaik mungkin, karena pasti ada banyak sekali saingan-saingan kalian yang ingin mendapatkan beasiswa tersebut. Kalau bisa, kalian adalah salah satu orang yang menulis motivation letter yang paling baik. Kemudian adalah cari sebanyak-banyaknya informasi tentang program pertukaran pelajar. Program pertukaran pelajar itu ada banyak macamnya. Ada yang program pertukaran budaya, ada yang pertukaran mata kuliah, ada yang juga joint research collaboration, dan masih banyak lagi. Bagi kalian yang benar-benar ingin mengikuti pertukaran pelajar, memang kalian harus rajin untuk mencari informasi-informasi tentang pertukaran pelajar. Kalau kalian ingin mengikuti pertukaran budaya, itu biasanya jangka waktunya itu durasinya 2-3 minggu, bahkan ada yang 1 bulan. Tapi kalau kalian ingin mengikuti pertukaran pelajar mata kuliah atau pertukaran mata kuliah, itu biasanya 1 semester, bahkan ada yang 2 semester. Ada juga program pertukaran pelajar Joint Research Collaboration, di mana ini adalah kalau kalian ingin melakukan riset kalian atau penelitian kalian di kampus luar negeri. Jadi ini programnya adalah kampus kalian sudah memiliki kerjasama dengan kampus yang ada di luar negeri. Ketika kalian ingin melakukan penelitian lebih dalam tentang penelitian kalian, kalian bisa mengikuti program tersebut, dan nantinya kalian akan melakukan penelitian kalian di kampus luar negeri yang sudah ada kerjasamanya dengan kampus kalian. Jadi ini pun biasanya programnya durasinya itu 1 semester, bahkan ada yang 2 semester juga, tergantung dari kesukaran penelitian kalian gimana. Kemudian program pertukaran pelajar juga ada yang biaya sendiri, ada yang biaya separuh, ada juga yang fully funded atau dibiayai full oleh penyelenggaranya. Nah, pastinya ya, kalau kalian memilih program yang fully funded, itu pasti ada banyak ratusan bahkan ribuan mahasiswa yang ingin mendaftar ke program tersebut. Makanya pasti seleksinya itu sangat selektif. Jadi pastikan bahwasannya berkas-berkas yang kalian kirimkan itu sudah yang terbaik dan kalian mempersiapkan diri kalian sebaik mungkin. Beberapa program pertukaran pelajar yang saya ketahui adalah transfer kredit luar negeri, yaitu program pertukaran pelajar yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI. Nah, kemarin saya mengikuti program pertukaran pelajar ini. Jika kalian ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana proses seleksi untuk program pertukaran pelajar ini, kalian bisa cek di video saya sebelumnya, yaitu Exchange Student with Scholarship. Kemudian program pertukaran pelajar selanjutnya yang saya ketahui itu ada PPAN, yaitu Pertukaran Pemuda Antar Negara, di mana ini programnya diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Jadi pertukaran pelajar ini juga kayak pertukaran pelajar budaya. Jadi kalian di sana nanti kalian memperkenalkan budaya Indonesia di negara yang kalian pilih. Negaranya itu banyak, ada Cina, Jepang, Korea, bahkan di Eropa juga ada. Nah, ada juga program pertukaran pelajar The Global Undergraduate Exchange Program, yaitu di Amerika Serikat. Nah, program ini diselenggarakan oleh pemerintah Amerika Serikat, yaitu pertukaran pelajar selama 1 semester. Kalian dapat kuliah di universitas yang ada di Amerika. Kemudian yang saya ketahui itu ada YSEALI, yaitu program pertukaran pelajar yang digagas oleh Presiden Barack Obama, yang mana tujuannya adalah
untuk menjaring pemimpin-pemimpin muda dari negara-negara ASEAN. Indonesia adalah salah satu negara yang dapat mengikuti program pertukaran pelajar tersebut. Kemudian program pertukaran pelajar selanjutnya yang harus kalian ketahui itu adalah Erasmus Plus. Nah, jadi ini adalah beasiswa pertukaran pelajar yang paling populer di kalangan mahasiswa. Kenapa? Karena Erasmus Plus memberikan beasiswa fully funded dan mereka itu memberikan dana yang sangat banyak ya kepada mahasiswa ketika mendapatkan program pertukaran pelajar dari mereka. Erasmus Plus juga memberikan beasiswa ke kampus. Jadi bagi kalian yang perguruan tingginya itu sudah ada menjalin kerjasama dengan Erasmus, kalian bisa menanyakan program tersebut ke kantor urusan internasional yang ada di kampus kalian. Apakah Erasmus ada memberikan program untuk mahasiswanya pertukaran pelajar ke luar negeri atau tidak? Jadi sebaiknya kalian harus rajin-rajin mencari informasi tentang program pertukaran pelajar. One of the important things is motivation. Jadi kalian harus mempunyai motivasi untuk mengikuti program pertukaran pelajar ini. Bagaimana bisa kalian ingin ikut program pertukaran pelajar, tapi kalian tidak memiliki motivasi untuk bisa mengikuti program pertukaran pelajar ini? Nah, mulai sekarang saran aku, tulis di selembar kertas tentang kapan atau di mana kalian ingin mengikuti program pertukaran pelajar. Kemudian susun rencananya, hadapi tantangannya, hadapi resikonya, dan pastinya kalian bakal mendapatkan apa yang terbaik untuk kalian. Life is not about the past, but life is about the future. Semoga kalian menjadi salah satu orang yang dapat beasiswa fully funded untuk mengikuti program pertukaran pelajar. Tetap semangat!